dari sini kan. Kalau di sini kan udah kelompok nih, nah gitu. Jadi menangani anak, saya lansia itu kan langsung jumpai orangnya satu-satu. Jadi lebih ke ini. Masalahnya apa aja gitu kan cara kakak untuk melayani kalian terus Ini fokusnya hanya ke rehab ini atau bisa yang lain? di sini kok Bisa yang lain juga. Oke. Kayak yang aku bilang tadi kan, ini sebenarnya kami disebut multi layanan kan. Jadi udah lebih dari satu, nggak cuma Natja aja. Sebenarnya jadi tantangan juga karena dari dulu belajarnya cuma Natja paling bersinggungan sama HIV gitu kan. Jadi kalau untuk penanganan anak biasanya kami tuh masih bekerja sama lah gitu sama pendamping anak, karena kan anak ini kan biasanya penanganannya beda dibanding dengan Natja dan yang lainnya kan. Bisa ditangani ilmu yang lain, tapi kalau anak itu bisa lebih rawan gitu. Jadi biasanya kami masih minta tolong lah ke misalnya anak gimana gitu. Kalau di rehabilitasi sendiri ya paling lebih ke konseling, pendekatan keluarga gitu. masih kayak sederhana gitu ya. Iya, karena kan kalau di sini yang lebih di apa ya istilahnya ya, yang paling lebih berhubungan dengan klien itu kan konselor. Nah, jadi backgroundnya di sini lebih ke membangun si klien ini gimana nanti sama keluarganya. Ya, jadi lebih ke pendekatan keluarga untuk menyiapkan dia lah nanti dia pulang ke rumah gimana. Kadang-kadang kan yang berubah di sini anaknya tapi keluarganya nggak berubah kan. Nah, jadi kita lebih ke kasih pemahaman ke keluarga yang direhab, walaupun yang direhab anaknya, keluarganya harus berubah juga secara pikiran, secara perilaku, gitu. Biar suatu saat kalau anak ini pulang ke rumah, ya pola pikirnya nggak sama lagi, gitu. Jadi lebih ke keluarga. Waktu kakak melakukan ini pengembangan rehabilitasinya ya, berarti ada tantangan apa gitu yang kakak biar susah gitu yang membuat kakak susah untuk melayani kliennya. Kesulitannya lebih kalau si klien itu tidak menyadari dirinya bermasalah. Iya, jadi dia merasa kan bukan kalian yang dirugikan gitu. Kan kita susah nih ngasih pemahaman orang yang dia nggak tahu dia salah. Iya, benar ya, gitu kan. Bersalah tuh di mana? Aku nggak mikirin siapa-siapa gitu. Padahal kalau digali-gali lagi mungkin orangnya udah kecewa, keluarnya yang berantakan. Tapi kan dia nggak menyadari itu gitu. Itu butuh inilah maksudnya. Nanti apalagi kalau kita yang bukan ini kan susah ngasih pemahaman, tapi merasakan begitu lah. Tapi kalau dia yang punya pengalaman yang sama itu kan lebih mudah masuk. Yang udah kau bilang aku udah tahu ABCD loh, gitu. Makanya di sini lebih ditekankan konselor sebenarnya, karena mereka kan rata-rata konselor udah di sini itu kan memang yang mantan itu juga kan, itu lebih ditekankan biasanya. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan profesi kayak gitu juga punya ilmunya kan, tapi untuk di lapangan ini kayaknya mereka lebih dengar kayak gitu. Itu sih tantangan, tapi sampai hari ini pun itu masih kejadian. Iya, apalagi mereka nggak sadar kalau mereka bermasalah. Untuk pendidikan itu ternyata bisa Oh, maksudnya? kalau menurut kerahasiaan kira melakukan itu kayak Oh, lebih ke kayak gini ya. Salah satunya itu tadi kerahasiaan, karena kan kita bisa aja ketemu dia suatu saat di mana gitu. Ya udah profesional aja gitu. Seolah-olah kita nggak tahu kalau dia pernah ada di sini. Seolah-olah ya kalau untuk Natja mungkin dia mau terbuka ya di luar sana. Kalau untuk di sini ya apa ya? Ya lebih ke profesional aja sih, menjaga hubungan. Kalau misalnya kita itu punya batasan juga, bukan berarti kita membedakan ya, kita juga punya batasan. Mereka itu klien,
tugas, nggak juga gimana kali. Kakak lebih condong ke konselor ya? Iya. Nah, untuk itu bagaimana sih Kak cara pelayanannya dari awal masuk sampai konfirmasi ke aku? Oke. Kalau untuk pertama masuk itu biasanya ada yang namanya asesmen. Nah, asesmen itu kita gali informasi tentang tadi dia bakal menggunakan, terus jenis apa dia digunakan, riwayat kesehatannya. Dia ada 7 domain kalau nggak salah. Jadi untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, keuangan, terus masalah adiksinya. Jadi dari situ nanti kita simpulkan, kita istilahnya ya, tes conference lah sama psikolog. Nanti psikolognya yang kalau di sini psikolog yang mengeluarkan rekomendasi, oh si anak ini harus 6 bulan nih direhab gitu, berdasarkan dari hasil asesmen kita tadi untuk membuat rencana terapinya. Nanti dari psikolog dibuatkan rencana terapi, ditunjuk siapa yang jadi pendampingnya. Itu tadi yang dibilang di sini kan tadi disebut konselor gitu. Jadi ditunjuk konselornya. Ya udah, nanti ada itu targetnya, 1 bulan pertama dia harus apa, 1 bulan, 2 bulan dia harus apa, 3 bulan dia harus apa, itu nanti sudah dibuat oleh psikolog. Nah kita tinggal lebih menerapkan ke anaknya. Nanti kalau berhasil semua program, oh si anak ini suka nih temperamen, apa yang harus dilakukan? Nanti paling tidak dia butuh terapi nih supaya jangan cepat marah, misalnya gitu kan. Nah kita kasih program itu yang cocok sama dia. Saya dilatih lagi ya untuk kalau di program itu kan sudah di setting ya, tadi sampai malam itu aktivitas mereka apa aja, ada namanya activity kan. Jadi kalau misalnya nggak tepat waktu, itu mereka dapat hukuman. Saya bangun jam 5 nih, mereka nggak bangun, itu sebenarnya ada hukumannya gitu. Nah itu kan bisa terapi juga untuk emosional gitu. Masa aku mau begini nanti kalau 1 menit, itu langsung begini ya, misalnya gitu kan. Itu kan terapi juga untuk mereka. Nah habis itu nanti kita lihat lah kalau sudah misalnya 3 bulan atau 6 bulan sesuai dengan rencana terapi itu, baru kita undanglah keluarga. Kita undang keluarga, kira-kira si anak ini mau diapain. Kadang-kadang ada yang lanjut, misalnya gini kan ada khusus konselor, ada yang lanjut khusus konselor, ada juga yang orang kebalik aja pulang ke rumah, tapi itu pun atas kesepakatan keluarga dan pihak medan terus gitu. Si anak ini udah siap belum dipulangkan. Kalau enggak, ada juga yang mungkin dia sebelumnya bekerja, jadi keluar dari sini ya balik lagi dia bekerja gitu. Kalau saya nggak pelayan juga ya untuk kalian? Untuk kliennya berbayar, kami juga swasta. Nah, jadi kalaupun ada bantuan pemerintah, ya itu biasanya kan subsidi silang, kan nggak semua juga yang kita tetapkan nih anggarannya sekian, kan belum tentu juga semua bisa memproduksikan. Bisa kita katakan lagi ini